Halo Sobat Mochi, kembali lagi bersama kami Story Mochi yang empuk, lembut, dan kenyal. Sebelum kita bahas cerita kali ini, ada baiknya kalian menyiapkan cemilan, kuota, dan tentunya temen buat nobar. Buat yang jomblo, klik like and subscribe aja. Kali ini kami akan menceritakan kisah seorang PSK bernama Gangga Changchevandas Kathiawadi atau lebih dikenal dengan nama Kang Ubay. Saat ini dia tinggal di rumah bordil di wilayah Kamatipura, Mumbai. Kang Ubay terjerumus di dunia prostitusi dikarenakan dia telah dijual oleh kekasihnya sendiri. Semakin berjalannya waktu dan upaya Kang Ubay merencanakan sesuatu untuk merubah kehidupan mereka yang ada di Kamatipura menjadi lebih baik. Nah, bagaimana keseruan filmnya? Mari kita saksikan ringkasan film Kang Ubay Kathiawadi. Film dimulai di wilayah Kamatipura, Mumbai. Terlihat di sana ada seorang wanita yang bernama Madu. Dia berusia 14 tahun dan di saat itu dia sedang dipaksa berhias karena dia akan melayani pria hidung belang di sana. Madu dipaksa menjadi PSK karena suaminya telah menjual dirinya ke pemilik rumah bordil yang bernama Rasmimbai. Lalu Madu dikurung dan disiksa secara terus-menerus. Tak tahan menerima pukulan dari Rasmimbai, Madu pun terus menangis selama 3 hari 3 malam, hingga membuat para PSK yang menjaga kamarnya Madu memberikan saran ke Rasmimbai agar dia tidak memukulinya, karena kalau sampai Madu tewas maka dia akan ditangkap polisi. Lalu dia menyarankan agar menghubungi Kang Ubay karena dialah yang bisa menghadapi para PSK pemula seperti Madu. Mendengar hal itu, Rasmimbai pun langsung menghubungi Kang Ubay dan meminta bantuannya untuk menenangkan Madu. Perlu diketahui, Kang Ubay cukup terkenal di daerah Kamatipura. Dia juga disegani dan dihormati oleh warga di sana. Entah apa yang dilakukannya hingga membuatnya begitu dihormati oleh warga di sana. Tak berselang lama, Kang Ubay pun datang dan dia langsung menemui Madu. Terlihat Madu dengan kondisi tangannya yang dirantai dan wajahnya lebam akibat pukulan. Ganggu lalu memberikannya minum dan melepaskan rantai di tangannya. Setelah itu dia menanyakan kenapa dia bisa sampai di rumah bordil dan menjadi seorang PSK. Dengan suara pelan sambil meneteskan air mata, Madu memberitahu kalau dia telah dijual oleh suaminya. Mendengar hal itu, Ganggu justru tertawa karena dia menganggap suaminya Madu lebih hina dari seorang PSK karena dia sudah tega telah menjual istrinya sendiri. Lalu Ganggu pun mulai menceritakan tentang dirinya, yang ternyata apa yang dia alami oleh Madu tak jauh berbeda dengan apa yang dia alaminya sendiri. Dan dari sinilah kita terbawa ke masa lalunya Kang Ubay. Gangga Changchevandas Kathiawadi, ia itulah nama asli Kang Ubay. Dia berasal dari keluarga terhormat di wilayah Kathiawar. Ayahnya yang seorang pengacara dan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa. Sadari dulu, Ganggu bercita-cita ingin menjadi seorang artis terkenal. Dia selalu membayangkan kalau suatu saat nanti dia akan main di sebuah film dan ditonton oleh keluarganya. Tapi cita-citanya itu ditantang oleh ayahnya. Hal inilah yang membuatnya terjebak di dunia prostitusi karena di saat itu kekasihnya yang bernama Ranmik menjebaknya dengan mengajaknya pergi ke Mumbai untuk bermain film. Dia memberitahu kalau bibinya adalah seorang sutradara terkenal dan Ganggu akan dikenalkan ke bibinya, dan Ganggu percaya begitu saja dengan perkataannya. Lalu setelah diam-diam dia pergi bersama Ramnik dengan membawa beberapa perhiasan dan juga uang tunai. Bahkan Ganggu tanpa disengaja dia membawa kunci lemari ibunya. Selama di perjalanan, Ramnik mengambil semua barang berharga milik Ganggu dengan alasan akan menyimpannya selama Ganggu sedang mengikuti proses syuting film. Dan ketika mereka sudah sampai, Ganggu langsung dibawa ke suatu tempat dan dia disuruh menunggu selagi Ramnik menemui bibinya. Dengan polosnya, Ganggu menuruti perkataan Ramnik. Ganggu yang berada di luar tiba-tiba dia merasa tidak nyaman di sana. Lalu dia langsung masuk ke dalam rumah untuk mencari Ramnik. Akan tetapi Ramnik sudah pergi tanpa sepengetahuannya dan Ganggu justru bertemu dengan seorang mucikari bernama Sela. Setelah itu Ganggu mencoba menanyakan Ramnik ke Sela. Nah, di sini Sela memberitahu kalau dia adalah bibinya Ramnik. Lalu dia memberitahu ke Ganggu sambil menunjuk ke salah satu ruangan di sana. Kalau di ruangan itulah Ramnik berada. Lagi-lagi dengan polosnya Ganggu pun memasuki ruangan tersebut. Sialnya ketika dia sudah masuk ke dalam, tiba-tiba pintu ruangan itu ditutup dan dikunci dari
dari luar. Hal itu tentunya membuat Ganggu menjadi panik dan takut. Lalu dia berteriak sekuat mungkin, berharap ada orang yang akan membukakan pintu dan dia bisa keluar dari sana. Tapi usahanya itu hanyalah sia-sia. Dan di saat itu ternyata dia dikurung hingga 2 hari. Kemudian Sheila masuk ke dalam ruangan untuk menemui Ganggu. Nah disinilah akhirnya Ganggu mengetahui kalau dirinya sudah dijual oleh kekasihnya. Yang dimana di saat itu Sheila memberitahu kalau Ramnik menjualnya seharga 1.000 rupiah untuk menjadi PSK dan melayani pelanggan yang ada di rumah bordil itu. Awalnya Ganggu berontak dan dia menolak untuk menjadi PSK. Tapi karena dia diancam dan disiksa oleh Sheila, akhirnya Ganggu menuruti perkataan Sheila. Dan di hari itu kamu resmi berprofesi sebagai PSK. Di hari pertamanya menjadi seorang PSK, Ganggu mendapat pelanggan yang bernama Govin. Di saat mereka selesai berenak-enak, Govin memberitahu ke Ganggu kalau suatu saat nanti Ganggu akan menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Hal itulah dia sampaikan ke Sheila di saat Sheila memberikan uang tips karena Govin membayar mahal, yang membuat Sheila menjadi untung besar. Tapi perkataan Ganggu diabaikan karena menurutnya tidak mungkin ada seorang PS yang bisa menjadi seorang pemimpin di suatu wilayah. Ganggu yang memendam amarahnya, lalu dia membakar uang yang diberikan oleh Sheila. Setelah itu dia pergi untuk makan malam. Waktu pun berlalu, tanpa terasa sudah 1 tahun Ganggu menjadi seorang PSK. Selama itu juga dia tidak pernah menghubungi kedua orang tuanya dan juga tidak pernah pulang ke rumahnya karena dia tak ingin kehormatan kedua orang tuanya hancur setelah mengetahui kalau dia saat ini bekerja sebagai seorang PSK. Selama Ganggu tinggal di rumah bordil, kedekatannya dengan para PSK lainnya pun begitu erat. Dia juga bersahabat dengan salah satu PSK di sana yang bernama Kamli. Di momen ini Ganggu ingin mengajak semua teman-temannya untuk menonton film di bioskop. Akan tetapi Sheila sempat mencegahnya karena para pelanggannya sudah mulai berdatangan untuk enak-enak. Lalu dia menyuruh mereka semua untuk segera bersiap melayani pria-pria hidung belang yang sudah siap untuk enak-enak. Tapi hal itu langsung ditolak dengan tegas oleh Ganggu karena mereka butuh hiburan serta beristirahat sejenak dari melayani pria-pria hidung belang. Keberanian Ganggu menantang Sheila ternyata membuat Sheila menjadi ketakutan, hingga akhirnya dia diperbolehkan semua PSK di rumah bordilnya untuk beristirahat dan menikmati hari libur mereka dan menonton film di bioskop. Di malam harinya, salah satu PSK di sana meminta tolong ke Ganggu untuk dibuatkan surat untuk ayahnya. Dikarenakan dia tidak bisa membaca dan menulis, Ganggu dengan senang hati dia membantunya membuatkan surat untuk ayahnya. Tapi ketika dia sedang memikirkan kata-kata yang indah, seketika Ganggu justru terbawa suasana karena teringat orang tuanya dan dia masih berharap suatu saat nanti mereka bisa bertemu kembali. Di saat mereka semua beristirahat, tiba-tiba tepat di jam 4 subuh, ada seorang yang datang ke rumah bordil untuk minta dilayani. Sheila yang tergoda karena orang itu akan membayar lebih mahal, lalu dia menyuruh Ganggu untuk melayaninya. Tapi ketika Ganggu akan melayani pria itu mempunyai orientasi yang menyimpang, yang dimana di saat itu Ganggu dipukul dan disiksa tiada henti. Untungnya Sheila langsung menyadari hal itu, lalu dia mengeluarkan Ganggu dari kamar dan langsung membawanya ke rumah sakit. 15 jahitan di perut, 4 jahitan di bibir, dan beberapa tulang retak akibat dari pukulan yang diterima Ganggu. Penganiayaan itu ternyata tak bisa mereka laporkan ke polisi dikarenakan mereka berprofesi sebagai PSK. Tentunya hal itu melanggar hukum dan pastinya Sheila dan lainnya akan dipenjara. Oleh karena itu Sheila tidak melaporkannya ke polisi, tapi dia menjamin kesehatan Ganggu selama dia di rumah sakit. Diketahui nama pria itu adalah Saulat Abbas Khan. Dia adalah anak buah dari bos mafia yang bernama Rahim Lala. Ternyata Saulat sudah sering membunuh dan memperkosa beberapa wanita dan nasinya tersebut. Pihak kepolisian tidak berani menangkapnya dikarenakan dia adalah anak buahnya Rahim. Akan tetapi justru apa yang dilakukannya oleh Saulat ternyata tidak diketahui oleh bosnya. Ganggu yang sudah mengetahui identitas orang yang memukulinya, lalu dia dengan memberanikan diri pergi menemui Rahim
Rahim untuk memberitahu perbuatan anak buahnya yang sudah memukuli dirinya. Rahim lala menanggapi keluhannya Ganggu, lalu dia berjanji akan membalasnya dengan tangannya sendiri. Kemudian Rahim menyuruh anak buahnya yang bernama Bilal untuk berjaga di kawasan rumah bordil. Dia juga memberikan uang untuk pengobatan Ganggu, karena di saat itu Ganggu sudah dianggap sebagai adiknya. Beberapa hari kemudian Saulat kembali mendatangi rumah bordil dan dia kembali memilih Ganggu untuk melayaninya. Teman-temannya Ganggu yang melihat Saulat datang di saat itu, lalu mereka langsung mencari Bilal untuk memberitahu kalau Saulat sedang ada di sana. Dan ketika Bilal mendapatkan informasi tersebut, dia dengan segera memberitahu ke Rahim. Dan tak berapa lama Rahim dan anak buahnya datang ke sana. Setelah itu Rahim langsung mengajarnya. Setelah itu dia pergi dari sana. Setelah kejadian itu, seketika Sela menjadi takut ke Ganggu karena dia tak ingin berurusan dengan Rahim yang seorang mafia di kotanya. Di suatu waktu Sela sedang sakit keras, dan dari penyakitnya itu Sela pun akhirnya meninggal dunia. Sepeninggalnya Sela, semua para peska di rumah bordil itu meminta Ganggu untuk menjadi penjaga mereka, karena mereka merasa kalau Ganggu selalu membantu di saat mereka sedang ada masalah. Dan juga mereka semua nyaman dengan sikapnya Ganggu yang begitu ramah ke semuanya. Ditambah Ganggu juga sudah mengenal Rahim, seorang bos mafia di sana, untuk mengungkapkan perasaan mereka ke Ganggu dan juga untuk memberikan ciri khas kalau Ganggu adalah seorang pemimpin mereka. Lalu Ganggu diberikan sari berwarna putih yang menandakan kalau Ganggu sekarang yang mengelola rumah bordil. Setelah itu kita kembali di saat Ganggu bersama Madu dari cerita masa lalunya Ganggu. Hal ini disampaikan agar Madu bisa mengerti dengan kondisinya yang tak lain mirip dengan yang Madu alami saat ini. Kemudian Ganggu memberikan pilihan ke Madu, yang dimana pilihan tersebut adalah Madu tetap tinggal di sana menjadi seorang PSK, atau pilihan yang kedua yaitu memilih untuk mati daripada menjadi PSK. Tanpa rasa ragu Madu memilih untuk mati daripada dia menjadi seorang PSK. Melihat apa yang telah dipilih oleh Madu, Ganggu pun langsung menebus dia dari rumah bordil itu dan membawanya pulang ke tempatnya untuk mereka pergi bersama. Dari sana keesokan harinya Ganggu kedatangan kain sehari berwarna putih dari pedagang pakaian langganannya. Pedagang kain tersebut ternyata membawa keponakannya yang bernama Afsan. Wajahnya yang tampan membuat Ganggu terpesona, dan siapa yang mengira kalau dari pertemuan itu diam-diam Ganggu mulai jatuh cinta dengan Afsan. Begitupun sebaliknya, Afsan juga ternyata menyukai Ganggu. Lalu semakin berjalannya waktu, keduanya semakin dekat dan mereka selalu menyempatkan untuk selalu bersama. Di lain waktu, Ganggu mulai terjun ke dunia politik. Dia berkeinginan untuk menjadi pemimpin di wilayah Kamatipura. Akan tetapi dia harus bersaing dengan pemimpin sebelumnya yang bernama Rasaiba. Dia adalah seorang waria yang selalu melakukan hal licik untuk dapat memenangkan pemilihan itu. Ganggu yang sadar kalau musuh politiknya bukan orang sembarangan dan juga dia membutuhkan dana yang sangat besar. Lalu dia menemui Rahim untuk meminta bantuannya. Tapi ketika Ganggu menemui Rahim, dia justru meminta izin untuk mengelola bisnis minuman kepunyaan Rahim yang ada di Kamatipura. Awalnya Rahim terkejut dan dia langsung dengan tegas menolak permintaannya. Ganggu menjelaskan tujuannya yang dimana dari penjualan minuman itu setidaknya ada 4.000 wanita yang ada di Kamatipura bisa terbantu dan tidak selalu menjadi PSK. Ganggu bertekad ingin membuat generasi selanjutnya bisa menjadi wanita terhormat dan mempunyai profesi di bidang yang lebih baik dari sekarang, seperti menjadi dokter, guru, dan sebagainya. Mendengar hal itu, Rahim langsung menyetujuinya, dan di hari itu juga Ganggu diberi gelar oleh Rahim sebagai seorang ratu mafia. Dan tak sampai di situ saja, Rahim juga memberikannya sebuah mobil untuk memudahkan Ganggu mengelola bisnis minuman alkoholnya. Ganggu yang sekarang mempunyai mobil baru, lalu dia mengajak Afsan untuk berjalan-jalan. Nah, selama di perjalanan Ganggu merasakan kalau Afsan lah orang satu-satunya yang memperlakukannya dengan sangat baik, tak seperti para pria-pria hidung belang yang hanya ingin enak-enak dengannya. Setelah seharian bersama Afsan, Ganggu pulang ke rumah. Akan tetapi di saat itu ada anak buahnya Rasibai yang mencoba untuk mengancamnya. Tapi ancaman itu tidak diketahui oleh Ganggu. Justru dia mengusir anak buah Rasibai dari rumahnya. Dan benar saja di keesokan harinya Rasibai mendatangi Ganggu di saat dia sedang makan di restoran mewah di Kamatipura.
Di saat itu, Rasi Abai mencoba untuk mengancam Ganggu, dan dia juga memberitahu kalau di malam harinya dia akan berpidato dan mengajak seluruh warga di Kamatipura untuk datang melihat dia berpidato. Setelah itu, Rasi Bai langsung pergi dari sana. Ganggu yang tidak takut dengan ancaman Rasi Bai, ternyata Ganggu mempunyai cara cerdik untuk menggagalkan pidatonya Rasi Bai, yang dimana dia menyuruh Govin yang sekarang menjadi anak buahnya untuk mengambil semua film yang ada di bioskop. Lalu dia menyuruhnya untuk menggelar nonton bersama seluruh warga Kamatipura. Dan ternyata hal ini berhasil untuk menggagalkan pidatonya Rasi Bai, karena di saat itu seluruh warga Kamatipura menikmati film yang sudah disiapkan oleh Govin. Sambil tersenyum, Ganggu menyampaikan ke Rasi Bai kalau dia tak pernah takut dengan ancaman apapun, karena tekadnya untuk memimpin Kamatipura tidak ada yang bisa mencegahnya Rasi Bai. Di suatu pagi, Ganggu menemukan seorang anak gadis yang dikurung di dalam kandang dengan kondisi lemah akibat diberikan narkoboy. Anak tersebut bernama Rosini. Dia anak dari seorang PSK yang ada di sana yang bernama Kusum. Setelah itu, Ganggu meminta Kusum menjelaskan kenapa anaknya dikurung dan diberikan narkoboy. Kusum pun memberitahu kalau hal itu dia lakukan karena dia tak ingin anaknya dilihat oleh pelanggannya, dan nantinya dia akan menjadi PSK seperti ibunya. Kusum selalu mempunyai keinginan kalau suatu saat nanti anaknya bisa menikah dengan pria-pria baik. Tapi hal itu hanyalah khayalan saja, karena dia merasa hal itu tidak mungkin terjadi karena lingkungannya saat ini tak jauh dari lingkungan para PSK. Mendengar hal itu, ternyata Ganggu langsung merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan oleh semua orang. Ganggu langsung menyuruh Kusum untuk segera bersiap, karena Ganggu akan membawa Kusum dan anaknya ke suatu tempat. Setelah mereka sampai di suatu tempat, ternyata di sini Ganggu menjodohkan Rosini dengan Afsan, pria yang dia cintai. Berat memang bagi Ganggu untuk mengorbankan cintanya demi untuk menyelamatkan anak perempuan agar dia tidak terjerumus menjadi seorang PSK. Kekecewaan pun dirasakan oleh Afsan karena dia sudah terlanjur sayang ke Ganggu, tapi justru Ganggu malah menjodohkan dia dengan seseorang. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Ganggu dengan berat hati, akhirnya Afsan menyetujui. Dan setelah itu, pesta pernikahan pun langsung digelar. Ganggu hanya bisa menahan dirinya demi untuk masa depan yang cerah bagi Rosini. Waktu pun terus berlalu. Masa pemilihan pemimpin Kamatipura sudah semakin dekat. Persaingan di antara Ganggu Bai dan Rasi Bai juga semakin terlihat, yang dimana di saat itu Rahim memanggil Ganggu untuk menemui dua orang dari pemerintahan, karena di saat itu mereka memberitahu kalau perumahan di Kamatipura akan dihancurkan dan mereka merencanakan untuk membangun sekolah. Mendengar rencana mereka, Rahim menjadi marah karena apa yang akan mereka lakukan itu tentunya akan membuat ribuan orang yang ada di sana, terutama wanita, akan terkena dampaknya. Ganggu, ये लड़ाई तुझे जीतनी ही है. Di keesokan harinya, Ganggu mendatangi sekolah swasta sambil membawa anak-anak perempuan untuk mendaftar di sekolah itu. Akan tetapi pihak sekolah menolak mereka karena mereka berasal dari rumah bordil dan juga mereka tidak memiliki seorang ayah. Mendengar hal itu, Ganggu menjadi marah, lalu dia memberitahu kalau seharusnya pihak sekolah tidak memandang apapun agar anak-anak bisa sekolah di sana. Setelah itu, Ganggu tetap memaksa pihak sekolah agar anak-anak perempuan yang dia bawa bisa bersekolah di sana. Dari apa yang dibicarakan Ganggu, ternyata dicatat oleh seorang wartawan yang bernama Fesi. Nah, Fesi justru tertarik dengan sosok Ganggu, yang dimana dia datang ke sekolah untuk meminta kesetaraan agar semua orang bisa bersekolah di sana. Sukriya Father Ji, sukriya. Dan keesokan harinya, Fesi mendatangi Ganggu untuk mewawancarai terkait perjuangan dia agar bisa menyekolahkan anak-anak dari para PSK. Di saat Ganggu sedang menceritakan semuanya, tiba-tiba anak-anak yang harusnya diterima di sekolah itu ternyata mereka datang ke sana dan mengaduk karena pihak sekolah sudah mengusirnya. Bahkan mereka juga dipukul oleh guru-guru di sana. Hal itu tentunya akan menjadi berita yang menarik bagi Fesi. Di malam harinya, Ganggu merasakan duka yang mendalam karena sahabatnya Kamli meninggal dunia dikarenakan sakit setelah melahirkan seorang anak. Sambil menahan kesedihannya, Ganggu berucap kalau dia berjanji akan merawat anak Kamli dan mendidiknya hingga menjadi anak yang lebih baik dan sukses. Beberapa kemudian, Fesi kembali mendatangi Ganggu di rumahnya. Nah, kali ini Fesi memberikan kabar yang gembira buat Ganggu karena berita tentang anak-anak PSK yang ingin bersekolah dia jadikan berita utama di surat kabar. Bahkan cover dari surat kabar tersebut menampilkan
menampilkan gambar Ganggu dan anak-anak para PSK yang memakai seragam sekolah. Dan tak sampai di situ juga, ternyata Feizi juga sudah mendaftarkan Ganggu untuk berpidato di acara unjuk rasa terkait hak-hak perempuan, dan Feizi menyuruh Ganggu agar dia bisa menyuarakan ke semua orang kalau para PSK, terutama anak-anak, mereka mempunyai hak yang sama dengan yang lainnya. Dan di momen inilah Ganggu akhirnya meluapkan emosinya untuk menyuarakan kesetaraan dengan yang lainnya. Karena walaupun mereka semua yang ada di Gamatipura berprofesi sebagai PSK, mereka berhak untuk mendapatkan kesetaraan terutama dalam bidang pendidikan bagi anak mereka. Dan siapa yang menyangka kalau pidatonya Ganggu diterima dengan baik, dan ternyata Ganggu mendapatkan dukungan dari semua orang. Setelah Ganggu berpidato, ternyata dia semakin dikenal banyak orang. Dan beberapa hari kemudian ada seorang politisi yang bernama Fatil datang menemui Ganggu untuk meminta bantuan terkait suara warga Gamatipura untuk mendukungnya di pemilihan nanti. Ganggu pun bersedia membantunya, tapi dengan catatan dia dipertemukan dengan Perdana Menteri karena Ganggu benar-benar ingin memperjuangkan hak-hak perempuan kepada warga Gamatipura. Fatil yang mendengar hal itu, dia pun bersedia untuk mengatur pertemuan antara Ganggubai dan Perdana Menteri yang ada di Delhi. Hingga akhirnya pertemuan itu terjadi. Ganggubai bisa bertemu dengan Perdana Menteri, dan di saat itu Ganggu menyampaikan keinginannya, yang dimana dia ingin meminta perlindungan dan mendapatkan hak-hak perempuan bagi seluruh wanita yang ada di Gamatipura. Walaupun ada ribuan PSK di sana, mereka juga harus mendapatkan hak-hak perempuan agar mereka dapat dengan mudah mendapati pelayanan publik. Sambil bermohon ke Perdana Menteri, Ganggu meminta agar Gamatipura tidak dihancurkan, karena jika hal itu terjadi ada ribuan orang yang akan terkena dampaknya, dan dia tak ingin melihat mereka menderita. Mendengar permintaan Ganggubai, ternyata Perdana Menteri tersentuh, lalu dia berjanji untuk mengabulkan semua permintaan Ganggubai agar seluruh wanita yang ada di Gamatipura mendapatkan kesetaraan dengan yang lainnya. Senang rasanya ketika mendengar Perdana Menteri mengabulkan permintaannya. Perjuangannya untuk menjaga, melindungi warga Gamatipura akhirnya bisa tercapai setelah itu. Ganggubai pulang ke Delhi, dan tak berapa lama pemilihan pemimpin di Gamatipura dimenangkan oleh Ganggubai, dan seluruh warga di sana menyambut pemimpin mereka yang baru dengan sukacita. Dan film pun berakhir.